Rutherford sudah membuktikan bahwa sebagian dari model atom Thomson ternyata tidak benar. Dia memperbaiki model atom tersebut dengan melakukan suatu percobaan, dan hasil pengamatannya ternyata yaitu bahwa sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong. Jarak antara inti atom dengan elektron yang mengelilingi jauh lebih besar dibanding ukuran inti atom dan elektron. Jadi kalau misalkan kita bayangkan misalkan ini adalah titik ini, misalkan ini adalah sebuah kelereng yang ditaruh di tengah lapangan sepak bola. Nah, kemudian ini ada lapangan sepak bola yang sangat besar sekali, lapangan sepak bola. Ternyata terlihat bahwa jarak dari inti dengan elektron, misalkan ini adalah elektron-elektronnya ada di sini, itu adalah jauh ukurannya lebih besar dibanding ukuran dari inti atomnya dan elektronnya. Jadi di situ bahwa dia mengemukakan bahwa ternyata sebagian besar dari atom ini merupakan permukaan yang kosong. Nah, selanjutnya atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. Elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, sebagian besar partikel alfa melalui percobaannya ternyata lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Nanti kita akan lihat bagaimana ilustrasi animasi percobaan dari Rutherford ini. Dan secara keseluruhan atom bersifat netral, sehingga jumlah muatan negatif yang dibawa elektron sama dengan jumlah muatan positif yang dibawa oleh intinya. Di sini adalah sumber yang mengeluarkan partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif, dan sumber radioaktif ini di dalamnya ada sumber radioaktif yaitu uranium. Nah, kemudian di sini ada layar yang dapat berpendar. Kemudian di tengahnya ditaruh dengan lapisan emas. Dan ternyata partikel alfa ini, yaitu partikel positif, sebagian besar ternyata melewati lempeng emas ini dan hanya sebagian kecil yang dibelokkan atau dipantulkan. Dari animasi yang baru kita lihat, ternyata atom bukan merupakan bola pejal seperti yang dibayangkan oleh Dalton dan J.J. Thomson. Karena ternyata sebagian besar atom dapat diteruskan. Apabila lempeng emas diasumsikan sebagai lapisan dari atom-atom emas, maka di dalam emas tersebut terdapat ion bermuatan positif dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi bayangkan misalkan ini adalah emas. Di dalam emas ini ada atom-atom emas. Di sini ada atom-atom emas. Yang mana atom-atom emas ini ternyata kalau kita buat, ternyata ini kita perbesar misalkan, ternyata itu mengandung ion bermuatan positif dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, partikel tersebut merupakan penyusun inti atom. Berdasarkan fakta perbandingan antara sinar yang dibelokkan dengan yang diteruskan adalah satu partikel dibanding dengan 20.000 partikel. Jadi apabila diasumsikan sebagai perbandingan diameter, maka diketahui ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom secara keseluruhan. Misalkan kita buat ini adalah inti atom yang bermuatan positif, dan kemudian di sini adalah atomnya. Partikel alfa ini yang ditembakkan menuju lempeng emas ini, ternyata dari percobaan terlihat bahwa partikel emas ini ternyata dia banyak sekali yang melewati lempeng emas. Tetapi ada juga partikel alfa ini yang kemudian menabrak, bertemu dengan inti atom yang bermuatan positif, kemudian dipantulkan kembali. Dan ada juga yang partikel alfa ini yang kemudian dibelokkan dari inti atom ini.
Ingat bahwa partikel alfa adalah partikel bermuatan positif, sedangkan inti atom di sini adalah bermuatan positif. Karena positif dengan muatan positif bertemu, maka dia akan tolak menolak dan akhirnya ada yang dipantulkan. Tetapi karena banyak sekali yang lebih banyak yang dipantulkan, yaitu perbandingannya adalah 1 dibanding 20.000, artinya hanya 1 yang dibelokkan dibandingkan dengan 20.000 partikel yang diteruskan, berarti Rutherford berkesimpulan bahwa ada ruang kosong di antara atom ini dengan intinya. Jadi di sini adalah terdapat ruang kosong yang tadi sudah kita gambarkan di depan. Walaupun secara eksperimen Rutherford mampu menerangkan fenomena yang terjadi dalam percobaan tersebut, tetapi dia ternyata masih mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu sewaktu mengelilingi proton, elektron mengalami percepatan sentripetal karena pengaruh gaya sentripetal. Ini menurut teori elektromagnetik klasik, yaitu dari Maxwell. Nah, menurut Maxwell, sebuah partikel yang bermuatan yang mengalami percepatan akan memancarkan radiasi elektromagnetik. Dengan demikian, elektron yang mengorbit akan selalu memancarkan radiasi. Nah, pada akhirnya akan kehilangan energinya itu, sehingga lintasannya yang berbentuk spiral, jadi misalkan ini adalah inti atom, lintasannya berbentuk spiral, lama-kelamaan akan jari-jarinya makin mengecil dan jatuh ke inti. Kalau ini terjadi, maka atom akan musnah. Nah, ternyata dalam dunia nyata kan kita tidak menemukan hal demikian. Pada kenyataannya atom stabil. Teori atom Rutherford tidak dapat menerangkan tentang kestabilan atom. Kelemahan selanjutnya, radiasi yang dipancarkan oleh atom seharusnya mempunyai spektrum pita atau spektrum kontinu. Untuk lebih detailnya tentang spektrum atom hidrogen akan dipelajari di kelas 3, yaitu tentang bab struktur atom hidrogen.